Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Wah, pasti luar biasa Mbak Dara. Ya. Karena hari ini kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Yeay. Oke. Nah adik-adik, walaupun hari ini kita masih belum bisa bertemu secara langsung, namun Mbak Ella berharap adik-adik tetap semangat ya, ibadah di rumah bersama keluarga. Nah, biar adik-adik tetap semangat nih di rumah, Mbak Ella punya jargon Mbak Dara. Oh, apa tuh jargonnya Mbak Ella? Jadi nanti setiap Mbak Ella bilang Shalom, adik-adik ikutin ya, gerakan dan juga kata-katanya. Happy haleluya. Gitu ya. Jadi happy haleluya. Nah, nanti kakak-kakak yang ada di sini ikutin juga ya. Oke, biar adik-adiknya tambah semangat. Happy haleluya. Oke, langsung kita coba ya. Shalom, happy haleluya. Kita coba sekali lagi ya Mbak Dara, biar yang masih lemes kita biar tambah semangat. Oke? Shalom, happy haleluya. Puji Tuhan, sekarang kita tambah semangat. Nah, oke Mbak Dara, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau perkenalan dulu ya. Oh iya. Di sini ada Mbak Ella, ada Mbak Dara, dan di samping kita juga ada Mas Viko dan Mas Albi. Ya, nah sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian. Apa Mbak Dara lagunya? Itu Jalan Serta Yesus. Oke, nah kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus sambil kita main kereta-keretaan ya. Oh iya, nah, boleh. Oke, nah tapi kita juga mau manggil Teman kita ya. Ya, nah sekarang kita panggil Mbak Dita yuk buat main kereta-keretaan sama kita. Mbak Dita. Oke, yeay. Yeay. Nah adik-adik, nanti kita setiap ada kata jalan, nanti kita balik arah ya. Misalnya jalan serta Yesus, terus balik ke sana, jalan sertanya setiap hari, seperti itu ya. Iya. Setiap kata jalan. Sudah siap? Siap. Siap. Oke, silahkan Mas Viko. Siap-siap. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, kita sudah berjalan-jalan bersama Tuhan Yesus ya. Oke, nah terima kasih Mbak Dita sudah temenin kita. Ya, makasih. Oke, sekarang adik-adik kita mau Doa. Nah, karena sebelum mulai ibadah ini kita lebih baik berdoa dahulu. Mari kita tutup mata kita dan kita lipat tangan kita. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu dan juga mau memuji nama-Mu. Berkati ibadah kami sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Nah, saat ini kita juga akan mendengarkan firman. Benar banget, yang akan dibawakan oleh Ibu Tika. Oke, saat ini mari kita dengarkan firman Tuhan.
Shalom, salam kangen dari Mama Tika. Gimana kabarnya? Semua pasti jos, sehat. Semuanya pasti menuruti kata pemerintah. Di rumah kita tidak ibadah dulu di gereja ya. Sekarang dengerin cerita dari Mama Tika. Tapi Mama Tika mau tanya dulu, masih ingat gak ceritanya siapa ya minggu lalu? Bu Tini ya? Bu Tini cerita apa ya? Ayo. Bu Tini cerita tentang Israel keluar dari tanah Mesir ya? Pinter, masih ingat berarti ya. Nah, keluar dari tanah Mesir. Mesir itu apa ya? Nah, Mesir itu sebuah bangsa, ya, sebuah bangsa yang besar, negara yang kaya, negara yang hebat, tentaranya luar biasa kuat. Ya, kalau di sini seperti apa ya? Mungkin Indonesia, tapi di sana tidak sesubur Indonesia ya, kalau Indonesia keren suburnya. Nah, Mesir itu punya raja ya atau ratu ya, namanya siapa? Ayo pasti tahu, pinter, namanya Fir'aun ya. Fir'aun terkenal ya, menjadi pemimpin negara bangsa Mesir yang luar biasa. Nah, tapi dia punya kelemahan nih, kelemahannya apa Fir'aun? Dia memimpin dengan penuh kemarahan, ya, hatinya selalu penuh dengan amarah. Dia pokoknya pengennya selalu menang sendiri, ya, dia nggak mau dibilang nggak baik, nggak mau dibilang tidak kuat, nggak mau, pokoknya harus menang. Tapi dia sendiri pengen kekuatannya itu untuk membinasakan bangsa lain, membinasakan orang lain, gitu ya. Firaun orangnya seperti itu. Makanya pada saat bangsa Israel ada di Mesir, bangsa Israel itu ditindas. Jadi budak ya, jadi budak. Jadi makanya Bu Tini waktu minggu lalu cerita Israel berusaha keluar dari tanah Mesir biar tidak jadi budak lagi, jadi bangsa yang bebas. Nah, Mama Tika akan cerita dari Keluaran nih, Keluaran 14. Keluaran 14 di situ ceritakan tentang bagaimana bangsa Israel melakukan perjalanannya setelah keluar dari tanah Mesir ya. Nah, salah satu ceritanya di situ adalah mereka menyeberangi Laut Tebrau ya, nanti dibaca sendiri sama mama, papa, bapak, ibu di rumah ya, dari Keluaran 14 mulai dari ayat 15 sampai seterusnya ya. Di sana bagaimana bangsa Israel akan dipimpin oleh seorang yang luar biasa hebat, namanya Musa, pasti kenal anak-anak ya, Musa. Nah, Musa itu memimpin bangsa Israel dengan luar biasa. Dia melewati Laut Tebrau dan apa yang terjadi? Pasti tahu ya ceritanya ya, lautnya terbelah. Kemudian bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel itu tertutup oleh ombak-ombak air itu ya. Jadi bangsa Israel berhasil melewati, tetapi bangsa Mesir dikalahkan oleh itu lautnya itu. Ya, kuasa Tuhan luar biasa ya di situ. Hebatnya Tuhan di situ luar biasa. Nah, ternyata kita belajar dari cerita ini bahwa kalau kita pengen menang sendiri, selalu dikuasai, hati kita dikuasai oleh amarah, congkak, pengen menindas orang lain, akibatnya adalah nol besar. Ya, kita kan nggak akan mendapatkan apa-apa, justru kematian, nggak punya teman, dijauhi oleh teman-teman yang lain, nggak punya sahabat lagi karena teman nggak suka sama kita ya. Tapi kita harus belajar dari Musa yang memimpin bangsa Israel, orang yang rendah hati. Israel itu negara yang kecil, negara yang dianggap lemah, tetapi dipimpin oleh Musa yang setia dan selalu percaya kepada Tuhan. Ya, jadi walaupun dia nggak berdaya, dia merasa nggak mampu, tetapi dia berhasil memenangkan pertarungan itu, mengalahkan bangsa Mesir karena dia mohon kekuatan dan kehebatan dari Tuhan. Nah, kita mau niru yang mana nih? Sekarang anak-anak mau niru yang Fir'aun atau mau ikut yang seperti Musa? Nah, Mama Tika yakin semuanya pasti pengen seperti Musa, ya kan? Musa yang selalu baik hati, rendah hati, ramah ke semuanya, mau menolong. Di saat kita ketemu teman-teman kita yang merasa rendah diri, nggak punya teman, merasa lemah, nah kita mengajak mereka untuk semangat, untuk jadi sahabat yang baik buat mereka,
dan mendengarkan apa yang mereka pengen gitu ya, pengen main, kita ajak main, kita pengen mungkin makan bersama dan lain-lain ya. Tapi mungkin sekarang belum bisa ya, kalau kita di rumah kita belum bisa ketemu teman banyak, gimana ya caranya? Woi, banyak cara ya. Sekarang adik-adik mesti punya yang namanya HP, mungkin bisa kontak-kontak Japri, WA, kirim video ya dan lain-lain. Atau bisa juga video call, bisa juga. Nah, kalau kembali ke zaman dulu nih, kalau kita nggak punya alat elektronik seperti HP atau apapun, kita bisa kirim surat. Nah, tulis surat, aku menyayangi temanku, menyayangi saudaraku yang jauh dan lain-lain, kita kirimkan surat itu lewat pos. Nah, itu malah justru bisa tersimpan lama itu suratnya ya. Bisa kirim gambar melalui pos atau melalui apapun, atau kita kirim-kirim hadiah ya buat mereka. Nah, Mama Tika hari ini mengajak semuanya untuk menjadi orang, menjadi anak yang hidupnya senantiasa dikendalikan oleh cinta kasih Tuhan ya. Ingat selalu perintah Tuhan untuk selalu mengasihi penuh dengan sukacita, dan pengen punya teman banyak, pengen punya sahabat banyak. Karena itu harus penuh dengan cinta kasih, berbagi berkat dan cinta kasih kepada setiap orang yang kita temui. Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami. Terima kasih karena kami sudah boleh belajar dari tokoh Musa yang luar biasa, memberi kami teladan, memberi kami contoh untuk menjadi anak-anak orang-orang yang rendah hati, baik, mau berteman dengan semuanya, dan membantu orang-orang lain yang merasa kesulitan. Bantu kami Tuhan untuk selalu menjadi pembawa berkat dan sukacita kepada setiap orang yang kami jumpai. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan apa Mbak Dera? Firman dari Ibu Tika. Iya, firmannya yang luar biasa dan juga cerita-ceritanya ya. Nah, untuk itu sekarang kita akan menutup ibadah dengan lagu Sungguh ku bangga Bapa. Jadi boleh sambil berdiri ya nyanyinya, sambil gerak-gerak juga boleh. Mari Mas Viko dan Mas Albi.